Juliana yang awalnya memendam rasa kecewa dan ketakutannya sendiri akhirnya meledak juga. Dia tak mampu menahan perasaannya lagi. Dengan emosi yang membakar, si Nanang ini sebenarnya ingin segera tuh mencari dan melabrak Slamet dan memberinya pelajaran. Halo semuanya, saya thank you udah klik video Jenny Ustami. Nah, di kesempatan kali ini aku akan membahas sebuah kisah kasus nyata yang pernah terjadi di Purbolinggo, di mana ada seorang pria tega menghilangkan nyawa sahabatnya sendiri. Lantaran ia mengetahui sahabatnya memperkaos istrinya sendiri. Yang parahnya lagi, istrinya diperkaos sebanyak 3 kali. Nah, pasti beberapa di antara kalian ada yang bertanya-tanya, kok bisa sampai 3 kali istrinya diperkaos? Nah, daripada penasaran, yuk kita langsung saja gaskan pembahasan selengkapnya. Jadi, pria ini bernama Nanang Budianto, berusia 25 tahun yang tinggal di Dusun Gentengan, Kecamatan Leces, Kabupaten Purbolinggo, Jawa Tengah. Dia sudah menikah dengan wanita bernama Juliana yang berusia 22 tahun dan mereka punya seorang anak laki-laki. Nanang sehari-harinya berjualan pakaian di pasar, sementara si Juliana mengurus rumah dan mengurus anaknya sambil menjalankan usaha kecil-kecilan. Juliana mempunyai warung kopi di depan rumah mereka yang menjadi tempat nongkrong para remaja di desa tersebut. Warung ini juga punya fasilitas wifi, jadi anak muda setempat suka datang ke sana untuk ngopi sambil browsing-browsing atau ngobrol-ngobrol. Kehidupan keluarga kecil ini tampak biasa-biasa saja dan normal seperti keluarga pada umumnya. Hubungan mereka dengan tetangga juga baik-baik saja. Selain itu, Nanang juga punya sahabat dekat namanya Slamet Widodo yang berumur 26 tahun, yang merupakan warga desa Pondok Hulu, Kecamatan Leces, Kabupaten Purbolinggo. Mereka sudah temenan sejak kecil, dari SD hingga SMA mereka satu sekolahan, dan bahkan mereka sering mengaji bersama-sama. Keluarga mereka sudah saling mengenal satu sama lain. Nah, jadi ceritanya, meskipun Nanang sudah berkeluarga, persahabatan antara Slamet dan Nanang masih tetap langgeng. Bahkan dikabarkan si Slamet ini sering banget datang ke rumah Nanang, hanya sekedar ngobrol sambil minum kopi. Kadang-kadang kalau sudah sampai larut malam ngobrolnya, Slamet tak segan menginap di sana. Nah, karena saking dekatnya mereka, otomatis si Juliana istrinya Nanang juga berhubungan baik dengan sahabatnya ini. Awal-awalnya semua berjalan baik-baik saja, nggak pernah ada masalah sedikit pun. Tapi lama-kelamaan entah apa yang terjadi nih Bes. Tiba-tiba Slamet mulai menaruh rasa pada Juliana, si istrinya Nanang nih. Kecantikan Juliana secara berlahan membuat Slamet tertarik padanya. Ketertarikan itu berkembang menjadi cinta. Perasaan cintanya itu membuat ia memikirkan cara untuk mendapatkan istri sahabatnya sendiri. Karena hal itu, Slamet jadi lebih sering datang ke rumah Nanang. Ia datang bukan hanya untuk sekedar minum kopi atau ngobrol, tapi juga berharap bisa bertemu Juliana lebih intens lagi. Bahkan ia sering datang pada jam-jam ketika Nanang tidak ada di rumah. Hal itu dimanfaatkan oleh Slamet untuk mendekati Juliana. Seiring berjalannya waktu, Slamet semakin berani nih menggoda dan merayu Juliana saat tidak ada orang lain yang datang nongkrong atau minum kopi di rumah tersebut. Awal-awalnya Juliana tidak terlalu menghiraukan rayuan Slamet karena mereka sudah berteman dekat seperti saudara sendiri nih. Saat itu Juliana pikir rayuan Slamet ini hanya bercanda doang. Dan tidak mungkinlah sahabat suaminya itu akan berbuat sesuatu yang aneh-aneh. Namun lama-kelamaan kelakuan Slamet ini semakin di luar batas. Ia makin berani menggoda Juliana. Yang parahnya lagi, Slamet sampai menyentuh Juliana dan membisikkan kata-kata rayuan saat rumah itu sepi. Pada saat itu Juliana sangat kaget nih. Dia tidak menyangka bahwa Slamet sahabat suaminya ini akan berani bertindak seperti itu. Nah, meskipun begitu, Juliana belum berani memberitahukan perilaku buruk Slamet kepada Nanang. Akhirnya, Juliana memilih untuk memendam perasaan jengkel dan ketakutannya seorang diri. Seiring waktu, kelakuan Slamet semakin tidak terkontrol. Perasaannya terhadap Juliana yang awalnya hanya ketertarikan biasa, kini berkembang menjadi obsesi yang semakin kuat. Ia mulai memikirkan hal-hal buruk tuh, yaitu mencari cara bagaimana agar bisa berhubungan ehem-ehem dengan Juliana. Suatu hari ketika Nanang pergi berjualan ke pasar, Slamet datang dengan niat yang selalu ia pikirkan, yaitu ngajakin Julia untuk berhubungan ehem-ehem. Begitu ia tahu Nanang tidak ada di rumah, ia merasa kesempatan itu bisa dimanfaatkan untuk berehem-ehem dengan Juliana.
Dalam keadaan yang tak terkendali, Slamet pun mengancam Juliana dengan cara menodongkan benda dapur yang sudah ia bawa dari rumahnya. Ia menyuruh Juliana agar mau berhubungan layaknya suami istri alias aham-aham. Kalau tidak mau, yaitu Slamet mengancam bakalan melayangkan benda yang ia bawa ke tubuh Juliana. Juliana yang merasa ketakutan hanya bisa diam dan pasrah dinodai oleh Slamet. Nah, setelah melampiaskan hasratnya, Slamet pulang dengan perasaan bahagia dan puas. Ia merasa sangat bangga tuh bahwa ia telah mendapatkan apa yang ia inginkan selama ini. Sementara itu, Juliana merasa sangat syok dan menangis sekencang-kencangnya. Ia merasa sangat kecewa dan malu karena harga dirinya telah dirampas oleh Slamet. Julia tidak pernah menyangka bahwa sahabat suaminya akan tega bertindak seperti itu. Dan ia merasa sangat terpuruk setelah peristiwa itu. Nah, di depan Nanang, Slamet ini bersikap biasa-biasa saja, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Begitupun dengan Nanang. Nanang tidak merasa curiga sedikit pun, karena ia sangat mempercayai Slamet sebagai sahabatnya sejak kecil. Tanpa disadari oleh Nanang, sebenarnya Juliana merasa tertekan dan depresi setiap kali Slamet datang berkunjung. Semenjak insiden itu, Slamet merasa ketagihan dan berniat untuk mengulangi perbuatannya. Ia mulai menunggu saat-saat yang tepat. Ketika Nanang pergi ke pasar lagi, Slamet kembali datang ke rumah Nanang dengan niat yang sama. Tanpa basa-basi, Slamet kembali mengancam Juliana dengan menodongkan benda dapur dan meminta berhubungan aham-aham untuk kedua kalinya. Lagi-lagi, Juliana tak bisa berbuat apa selain pasrah. Juliana yang awalnya memendam rasa kecewa dan ketakutannya sendiri, akhirnya meledak juga. Dia tak mampu menahan perasaannya lagi. Ia memberanikan diri untuk mengadukan perbuatan Slamet kepada suaminya Nanang, bahwa selama ini Slamet telah 2 kali memperkaosnya. Mendengar pengakuan Juliana, Nanang langsung marah besar tuh. Ia tidak habis pikir dan sangat terkejut tuh, karena sahabat yang selama ini ia anggap seperti saudara sendiri tega mengkhianati kepercayaannya. Dengan emosi yang membakar, si Nanang ini sebenarnya ingin segera tuh mencari dan melabrak Slamet dan memberinya pelajaran. Namun Juliana mencegahnya. Ia takut masalah ini akan semakin memanjang dan menyebar ke masyarakat yang akan merusak nama baik mereka, terutama dirinya. Juliana merasa malu jika hal ini diketahui banyak orang. Karena merasa kasihan pada istrinya, Nanang pun mengurungkan niatnya untuk melabrak Slamet. Sebagai gantinya, ia langsung menghubungi Slamet melalui telepon dan memberikan peringatan tegas. Nanang memperingati Slamet bahwa jika ia berani mengulangi perbuatan kotor itu terhadap istrinya, Nanang tidak akan segan-segan memberikannya pelajaran. Selain itu, Nanang juga memperingatkan Slamet agar tidak lagi menginjakkan kaki ke rumah mereka lagi. Singkat cerita, pada tanggal 24 November, Nanang pergi memancing ikan sendirian. Sudah lama banget ia memancing, namun tak banyak ikan yang ia dapat. Karena hal itu, Nanang pun memutuskan untuk menyudahi memancingnya dan kembali pulang ke rumah pada pukul 9 pagi. Sesampainya di depan rumah, ia dikagetkan dengan adanya motor terparkir di halaman rumahnya. Yang ia ketahui itu adalah motor milik Slamet. Pada saat itu Nanang udah mempunyai feeling gak enak tuh. Pasti sahabatnya itu berbuat macam-macam lagi ke istrinya. Jadi ternyata gengs, hari itu si Slamet ini mengamati rumah Nanang. Begitu ia tahu Nanang sudah pergi, barulah Slamet nekat masuk dan melancarkan aksinya lagi. Seperti biasa, Slamet mengancam Julia tuh dengan benda dapur yang sudah ia bawa dan memaksa Julia untuk aham-aham dengannya. Pada saat itu pikirnya Slamet, si Nanang ini pergi ke pasar untuk jualan. Tanpa ia ketahui, sebenarnya Nanang hari itu libur dan pergi memancing. Tanpa ia sangka-sangka, di saat ia hendak membuka baju dan ingin menodai Julia, tiba-tiba Nanang datang. Nanang tidak menyangka sahabatnya yang sudah ia peringati sebelumnya dengan berani mengabaikan peringatannya, yang membuat Nanang semakin murka. Rasa dendam dan amarahnya nggak bisa tertahan lagi, sudah meledak-meledaklah dia. Nanang yang kebetulan saat itu sedang membawa sajam, langsung melayangkan sajam ke beberapa bagian tubuh Slamet. Hingga ia tak berdaya dan meninggal dunia. Julia yang melihat hal itu berlari ketakutan dan menangis. Pada saat itu suaminya berusaha menenangkan Julia
dengan mengatakan tidak ada lagi yang bakal menodaimu karena ia sudah membunuh orang yang menyakitinya. Saat itu, Nanang juga berjanji akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Pada tanggal 24 November 2019, Nanang menyerahkan diri ke kantor polisi setempat dan mengakui perbuatannya yang telah menghilangkan hidup sahabatnya sendiri. Setelah Nanang menyerahkan diri, polisi pun segera menuju ke TKP. Di sana mereka mengevakuasi jasad Slamet yang telah bersimpah cairan merah dan dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Polisi yang datang juga langsung melakukan olah TKP dan memeriksa beberapa saksi-saksi. Mereka juga mengamankan beberapa barang bukti seperti sajam yang digunakan oleh Nanang serta sebilah benda dapur yang digunakan oleh Slamet untuk mengancam Juliana. Kepada polisi, Nanang mengaku sangat kesal kepada Slamet karena telah merampas harga diri keluarganya, terutama sang istri. Ia juga mengaku tak menyesal menghilangkan hidup sahabatnya. Meski tak menyesal, ia juga merasa sedih karena Slamet merupakan temannya sejak kecil. Hal inilah yang membuat Nanang masih mampu menahan diri ketika istrinya melaporkan telah diperkaos oleh Slamet 2 kali. Nanang juga menilai Slamet tak menggubris peringatannya. Slamet malah kembali memperkaos istrinya yang totalnya 3 kali. Pertama dilakukan di dapur, kedua di ruang tamu, dan yang ketiga diketahui sendiri oleh Nanang di ruang tamu. Itulah yang membuat Nanang sangat dendam dan benci, sehingga Nanang nekat menghabisi Slamet. Sementara itu, ada isu-isu nih yang beredar di masyarakat, di mana ada yang mengatakan bahwa hubungan yang tak senonoh yang terjadi 2 kali antara Slamet dan Juliana bukanlah karena paksaan atau ancaman, tetapi karena dasar suka sama suka atau perselingkuhan. Namun, Nanang membantah keras hal itu. Dia mengatakan bahwa dia yang paling tahu bagaimana karakter istrinya. Selain itu, menurut Nanang, jika memang Slamet dan istrinya berselingkuh, tidak mungkinlah sang istri akan mengadu perbuatan Slamet kepadanya. Nah, meskipun alasan Nanang menghabisi Slamet sangat kuat, namun polisi menilai tindakan main hakim sendiri tetap tidak bisa dibenarkan dalam hukum. Nanang pun dijerat dengan pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman metoy atau penjara seumur hidup ataupun 20 tahun penjara. Nah, itulah cerita kisah kasus hari ini. Bagaimana menurut kalian nih, gengs? Apa pelajaran yang bisa kita petik dari kasus ini? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai bertemu di video selanjutnya.